karena ayat ini saya datang ke sekolah, terus saya lepas jilbab saya di sekolah. Papa saya itu Muhammad Nasir, suku Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan, Parepare. Ketika saya dari kecil ya, saya memang terbiasa diajar oleh orang tua saya untuk mencintai agama, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh kesungguhan hati gitu. Orang tua saya, papa saya, itu sangat taat dalam beragama begitu. Beliau orangnya sabar, meskipun orang Bugis terkenal lumayan keras ya, tetapi papa saya itu orang yang sabar begitu. Yang saya lihat gitu sepanjang saya hidup dan juga papa saya hidup begitu kami. Papa saya suruh ikut ngaji apa segala saya ikutin gitu nasihat papa saya. Kemudian papa saya juga belikan saya perangkat lengkap alat sholat gitu. Jadi itu buat saya semakin semangat. Terus orang tua saya juga suruh saya berjilbab begitu dari saya SMP ya, saya berjilbab begitu. Kalau SD belum. Kemudian sampai di suatu ketika saya memang sungguh-sungguh mempelajari agama saya. Karena ayat ini saya datang ke sekolah, terus saya lepas jilbab saya di sekolah. Terus itu di SMA ini setiap jam 12 siang itu yang Islam harus pergi ke masjid sholat, terus yang Kristen ke ibadah kapel gitu. Nah saya biasanya itu ikut sholat gitu ya, sholat setiap jam 12. Tetapi karena keputusan saya sudah bulat begitu, saya berdoa di dalam WC, saya ditemani sama satu teman, perempuan, saya berdoa, terus setelah itu saya keluar dari WC, saya sudah lepas jilbab saya, terus saya mau pergi ikut sholat begitu. Ternyata saya dilihat sama guru saya, guru agama, bukan guru agama, dia orang Islam juga. Kemudian dia guru matematika kalau tidak salah, terus dilihat saya, dia marah sekali karena ibu guru yang membawa saya ke kantor berkata, "Pak, ini murid kita nih udah mau pindah agama, dia udah lepas jilbabnya mau masuk Kristen gitu." Terus kepala sekolah saya ketawa, terus kepala sekolah saya bilang, "Mama saya sangat marah. Kakak pertama saya sangat marah sama saya. Dia bilang, kamu kalau pulang ke rumah, pulang ke kampung, kamu nanti dapatnya parang gitu." Tahu parangnya, kalau orang Dayak bilang parang, mandau gitu, mandau. Kamu kalau pulang dapatnya mandau. Saya takut, saya nggak berani pulang akhirnya selama sekolah. Itu hampir 3 tahun selama SMA saya tidak berani pulang. Begitu. Jadi karena orang tua saya marah sekali, mama saya marah, saya tahu alasannya kenapa. Karena papa saya itu di Sulawesi anak pertama dari 7 bersaudara. Papa saya merantau ke Kalimantan, ada nenek dan kakek saya di Sulawesi. Papa saya itu dapat harta warisan tanah itu, ada pembagian tanah gitu. Karena anak pertama, bapak saya dapat juga bagian tanah. Karena papa saya meninggal, harusnya itu jatuh ke tangan saya gitu. Tapi karena saya masuk Kristen, hebohlah keluarga di Sulawesi, om-om saya, tante-tante saya tahu, terus mereka lumayan marah sama saya, terus mereka bilang kalau karena kamu sudah Islam, kamu sudah nggak berhak dapat harta warisan ini. Nah, karena dari semua keluarga, hanya saya sendiri yang mengambil keputusan untuk terima Yesus, adik saya belum, mama saya belum, kakak saya belum. Jadi akhirnya saya bilang sama mama saya percaya Tuhan yang akan mempercukupkan semuanya. Saya harus kerja ya, dulu kerja SMA, setrika baju orang, jaga toko gitu, dikumpul-kumpul untuk tiketnya dibeli, untuk beli tiket pesawat pergi ke Jogja. Puji Tuhan kesampaian, terus itu saya sampai di Yogyakarta. Di Yogyakarta saya tidak kenal siapa-siapa, saya niatnya hanya mau sekolah teologi. Puji Tuhan di sana saya ketemu sama seorang hamba Tuhan ya, gembala gitu, dan itu jadi orang tua angkat saya sekarang gitu. Di hati saya tetap percaya bahwa yang akan bertanggung jawab sama studi saya, yang akan bertanggung jawab mengurus semua perkuliahan saya ini, Tuhan yang akan lunaskan semuanya. Begitu. Kemudian puji Tuhan ya, meskipun sempat berapa kali harus nyicil, ngutang, tapi mukjizat Tuhan itu saya rasakan selama saya studi S1. Setiap kali saya mau bayar pasti aja sudah lunas. Terus di akhir studi, sudah pas mau wisuda, itu biasanya kalau ada yang masih nunggak dipanggil ke bidang keuangan gitu. Saya sudah dilunas duluan gitu, daripada teman-teman saya yang mereka disponsori oleh lembaga, mereka yang disponsori oleh gereja, orang tua yang bertanggung jawab. Malah saya
yang awalnya tidak ada yang mensponsori saya hanya tulis di situ Tuhan Yesus, malah saya yang duluan lunas dari mereka semua. Berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin itu mustahil bagimu, mungkin itu mustahil bagi keluargamu, mungkin itu mustahil bagi kedudukan dan jabatanmu, mungkin itu mustahil bagi pribadimu. Tetapi ingat, ada satu pribadi kita yang namanya Yesus Kristus. Di hadapan Dia semuanya dapat terjadi dan tidak ada yang sukar baginya. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, terima kasih saudara terus mendukung pelayanan kami di channel ini. Jangan lupa untuk terus membagi-bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kali ini kita ingin membagikan sebuah tayangan yang luar biasa. Tahukah saudara bahwa suku Bugis adalah satu suku di Sulawesi atau di Sulawesi Selatan yang begitu sangat agamais sekali, begitu sangat boleh dikatakan sangat keras sekali dalam beragama. Tetapi seperti di awal saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mustahil bagi orang lain, mustahil bagi kita secara lahiriah, secara manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita akan mendengar bersama-sama bagaimana kesaksian dari seorang yang berasal dari suku Bugis ini. Bagaimana dia bisa menerima Yesus Kristus, bagaimana dia bisa mengenal pribadi Yesus Kristus yang luar biasa dan dahsyat itu. Saudara akan terkejut mendengar kesaksiannya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lupa saudara bagikan tayangan ini jika sudah diberkati Tuhan. Untuk itu kita bersama-sama telah mengambil bagian dalam pelayanan penginjilan untuk memenuhi bumi ini dengan Injil Kerajaan Sorga. Karena kita bukan akan memasukkan orang ke neraka, tetapi kita akan memasukkan orang ke dalam Kerajaan Sorga. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, bersama-sama kami kita saksikan tayangan ini. Namun sebelum sudah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa apabila saudara tergerak hati untuk membantu pembangunan gedung gereja di tempat kami, kiranya saudara dapat mengirimkan bantuan saudara di nomor rekening yang tertera di layar di atas ini. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Saya sangat bersyukur bisa diundang untuk menyampaikan kesaksian. Saya ingat sekitar 2 bulan lalu atau di Instagram untuk minta untuk bisa hadir membawakan kesaksian di YouTube channel ini. Dan puji Tuhan setelah berapa kali coba ya, memang terhalang dengan sinyal, terus juga media alat yang digunakan secara khusus untuk saya di sini karena terbatas ya. Saya hanya pakai handphone sedangkan laptop sedang rusak. Tapi puji Tuhan malam hari ini saya bersyukur bisa menyampaikan kesaksian saya dan semoga Tuhan menolong supaya kesaksian ini bisa disampaikan dengan baik dan Tuhan mengizinkan kita menggunakan jaringan yang baik malam ini. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nasir. Sesuai yang sudah disampaikan sama Bapak Pendeta Yusuf tadi, saya saat ini berusia 25 tahun. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, saya ingin bercerita terlebih dahulu tentang latar belakang iman saya, kepercayaan saya. Saya terlahir sebagai seorang Muslim, kami keluarga Muslim. Saya 3 bersaudara, saya punya 2 saudara, 1 laki-laki, kemudian adik juga laki-laki. Jadi 3, saya perempuan satu-satunya dan saya anak nomor 2. Begitu. Kemudian papa saya itu Muhammad Nasir, suku Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan, Parepare. Kemudian mama saya orang Dayak asli Kalimantan begitu. Terus mereka menikah, dapat
anak, kemudian saya dan adik saya. Kemudian saya dilahirkan, kami semua dilahirkan dengan kepercayaan agama Islam. Terus kami memang belum kenal ini agama Kristen gitu. Kemudian satu ketika saya dari kecil ya, saya memang terbiasa diajar oleh orang tua saya untuk mencintai agama, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh kesungguhan hati gitu. Orang tua saya, papa saya, itu sangat taat dalam beragama begitu. Beliau orangnya sabar, meskipun orang Bugis terkenal lumayan keras ya, tetapi papa saya itu orang yang sabar begitu. Yang saya lihat gitu sepanjang saya hidup dan juga papa saya hidup begitu, kami selalu bersama-sama di rumah dan menghabiskan banyak waktu. Kemudian dari 3 bersaudara ini hanya saya sendiri yang papa saya sering suruh ikut untuk pesantren kilat begitu. Itu biasanya di bulan Ramadan ya, selama sebulan begitu. Saya selalu ikut, rutin sekali ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian saya juga ikut les mengaji, papa saya suruh ikut les mengaji. Kemudian saya belum lulus SD, saya sudah lulus mengaji Iqra 1 sampai Iqra 6 ya, sudah khatam. Kemudian langsung lagi lanjut saya mengaji Al-Quran gitu. Di dalam Al-Quran itu ada 30 juz begitu. Nah, saya sudah sampai di juz 15 gitu. Jadi memang saya ini karena perempuan satu-satunya, saya lebih dekat, lebih condong ke papa saya gitu. Saya lebih dekat sama papa saya gitu. Nah, jadi papa saya suruh ikut ngaji apa segala saya ikutin gitu nasihat papa saya. Kemudian papa saya juga belikan saya perangkat lengkap alat sholat gitu. Jadi itu buat saya semakin semangat. Terus orang tua saya juga suruh saya berjilbab begitu dari saya SMP ya, saya berjilbab begitu. Kalau SD belum. Kemudian sampai di suatu ketika saya memang sungguh-sungguh mempelajari agama saya. Sampai di suatu ketika saat saya kelas 2 SMP, papa saya meninggal begitu. Saat papa saya meninggal, hati saya sangat hancur, saya sangat sedih, saya sangat terluka. Saya merasa bahwa saya tidak punya papa, saya takut untuk bermimpi besar, saya takut untuk melangkah ke depan karena saya tidak punya seorang pelindung gitu, karena saya lebih dekat ke papa saya gitu. Papa saya meninggal, saya sangat sedih. Kemudian papa saya meninggal karena ini ya, saya lupa kemarin karena jantung atau karena apa ya, karena papa saya perokok berat juga begitu. Kemudian meninggal, terus ada tahlilan di rumah kami. Biasa kalau di agama kepercayaan sebelumnya itu kita wajib mendoakan orang-orang yang sudah meninggal gitu supaya amal ibadah mereka, semua perbuatan-perbuatan mereka dan doa kita bisa sampai gitu, terus mempermudahkan jalan mereka, dilapangkan untuk menuju surga begitu. Nah, lalu saat orang tua saya meninggal, tahlilan nih, kemudian termasuk guru-guru ngaji saya juga datang, pergi berdoa di rumah kami gitu. Terus saya nangis-nangis tanya ke guru ngaji saya bilang, Ibu, Ustazah, apakah papa saya dia masuk surga gitu. Terus guru ngaji saya ini tidak bisa menjawab ya, dia lumayan lama terdiam, terus dia bilang, insya Allah kalau amal dan ibadahnya orang tuamu cukup, pasti dilapangkan jalannya menuju surga. Terus saya tidak terima dengan jawaban itu. Terus saya tanya lagi ke teman-teman ngaji saya, terus ke orang-orang di masjid, saya bertanya kira-kira masuk surga nggak ya papa saya gitu. Tapi memang nggak ada jawaban yang pasti diberikan kepada saya, sehingga itu yang membuat saya jadi setengah hati untuk menjalani kepercayaan saya gitu. Saya rajin sholat, saya ikut puasa, terus setiap perbuatan-perbuatan baik juga saya harus lakukan begitu, karena itu akan dicatat gitu sama malaikat semua perbuatan baik dan buruk kita. Jadi kalau kita berbuat baik banyak, kita akan masuk surga begitu. Tapi karena jawaban-jawaban itu tidak memberikan kepastian bagi saya, itu terus muncul di kepala saya. Jadi saya hentikan mengaji, saya sampai di juz 15 saja. Terus karena orang tua saya meninggal, nah orang tua kami itu bukan orang yang mampu begitu. Setelah papa meninggal, papa saya itu hanya bekerja sebagai servis keliling, servis mesin jahit gitu. Jadi kalau ada mesin jahit orang di kampung-kampung, kami tinggal di Kalimantan gitu. Kalau ada yang rusak, papa saya yang perbaiki gitu. Nah, hanya itu kerjanya, mama saya hanya bertani gitu, berkebun.
Karena papa saya meninggal, tidak ada lagi tulang punggung keluarga, mama saya hanya seorang petani, jadi mama saya menyuruh saya lulus SMP itu untuk menikah. Bayangkan usia saya waktu itu kalau tidak salah, 14 tahun ya, kelas 2 SMP, terus saya disuruh menikah, terus saya bilang tidak mau, saya lulus SMP, saya maunya, masuk SMA, saya masih mau sekolah begitu, tapi karena mama saya bilang, "Nggak bisa, mama tidak ada uang," begitu. Apalagi saya juga punya kakak pertama, terus saya punya adik lagi gitu. Jadi untuk meringankan beban, biasa ya kalau pikir orang tua zaman dulu gitu. Jadi mama saya mau menikahkan saya gitu, tapi karena saya tidak mau, akhirnya dan juga karena saya nekat, selesai SMP, lulus SMP, saya pergi ke kota Tanjung Selor. Jadi sekarang Tanjung Selor itu adalah ibu kota Kalimantan Utara. Jadi saya tinggal di Kalimantan Utara waktu itu. Kemudian karena saya punya semangat yang gigih ya, jadi darah Bugis mengalir gitu di nadi saya. Jadi saya juga berkemauan keras gitu. Saya tidak mau nikah saat usia masih muda. Saya mau lanjut sekolah SMA. Akhirnya dari pedalaman Kalimantan, lumayan lah di kampung kami itu, di Pejalin namanya, tidak ada sinyal gitu. Terus juga listrik ada, tapi belum ada sinyal begitu. Gitulah intinya. Tidak terlalu pedalaman juga, tidak juga terlalu perkotaan begitu. Tapi memang belum terlalu maju di sana pada waktu saya masih SMP. Begitu. Kemudian karena saya rindu untuk sekolah lanjut lagi, saya belum kenal Tuhan ya, jadi saya memang masih Islam waktu itu, saya pergilah ke kota Tanjung Selor gitu. Saya dengan izin mama saya bilang saya akan lanjut sekolah SMA, saya akan cari orang keluarga yang mau membiayai sekolah saya. Gitu. Saya siap untuk kerja di rumahnya, mengurus rumah, setrika, apa segala nyuci baju dan termasuk ngurus anak, asalkan saya dibiayai sekolah gitu, diberikan seragam, dibiayai untuk buku-buku keperluan seperti itu. Kemudian puji Tuhan ya, ada satu keluarga yang mau terima saya gitu. Jadi saya berjilbab, harus berjilbab tinggal di rumah orang ini karena dia seorang muslim yang taat sekali dalam agama. Karena suaminya itu salah satu majelis di masjid begitu. Istrinya kerja di kantor. Kemudian saya tinggal di rumah itu. Nah, keluarga ini, keluarga muslim yang taat ini menerima saya di situ. Jadi mereka punya 2 anak laki-laki, mereka tidak ada anak perempuan. Jadi saya diangkat jadi anak mereka begitu. Jadi tinggal di situ saya taat lagi dalam melakukan peribadatan, taat melakukan puasa, sholat subuh, sholat tahajud, apa segala itu saya ikuti begitu. Sampai satu ketika saya sudah kelas 1 SMA ini saya berjilbab. Kemudian sampai satu ketika di dalam rumah tangga itu tidak ada kedamaian. Secara finansial mereka cukup ya. Mereka sangat berlimpah malah, rumah bagus, besar, tidak seperti rumah kami begitu. Rumah mereka bagus, sangat bagus, kemudian besar, lengkap, fasilitas, kemudian punya mobil, orang mampu begitu. Tetapi permasalahannya adalah mereka selalu bertengkar, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, sepertinya di dalam rumah itu selalu, apa ya namanya, tidak ada banyak ketidakcocokan, sehingga saya sebagai seorang pendatang di rumah itu, meskipun sudah diangkat sebagai anak, tetapi tentu ada rasa yang tidak enak ya, apakah saya langsung berpikir, usia saya saat itu 15 tahun, kelas 1 SMA kalau tidak salah. Sudah kelas 1 SMA 15 tahun, kemudian saya merasa tidak enak ya karena saya pendatang juga di situ. Terus saya berpikir apakah karena saya berada di rumah ini sehingga rumah tangga ini jadi apa namanya kacau begitu. Itu suami dan istri tidak tegur-teguran terus setiap ada apa namanya banting pintu terus kalau pergi ke dapur piring digeruduk-geruduk gitu ribut terus itu saya sampai 3 hari 3 malam saya sampai tidak berani makan ya saya hanya tengah malam jam 2 subuh saya baru pergi berani curi-curi air dingin air minum di kulkas begitu untuk minum gitu pas mereka sudah tidur saya tidak berani apa makan dan juga apa karena mereka lagi berantem gitu suami dan istri dan sampailah terdengar puncak dari perkelahian mereka itu istrinya ingin cerai gitu saya pulangkan saja saya ke Jawa begitu jadi saya langsung berpikir bahwa oh begini ya begini ini jadi penilaian untuk saya sendiri
Pertama dulu waktu saya SMP sekitar 2 tahun yang lalu, saya mikir ini papa saya masuk surga atau enggak gitu. Terus ditambah lagi dengan situasi ini pernikahan orang yang taat melakukan peribadatan, terus itu taat sama agama, tetapi kok ngomongnya cerai-cerai dan tidak ada sukacita di dalam rumah tangga, tiap hari berantem. Itu jadi pemikiran saya tersendiri lagi, penilaian untuk saya tersendiri, hingga suatu saat karena saya tidak tahan dengan kejadian ini, akhirnya saya ketemu satu bis. Jadi setiap saya sekolah, saya biasa naik bis. Saya ketemu sama anaknya tante saya. Nah, tante ini adalah anak pertama, jadi saudara mama saya. Mama saya itu dulu orang Kristen, tetapi karena menikah sama papa saya, almarhum papa saya, terus masuk Islam begitu. Lalu karena masuk Islam itu kami sudah tidak ada lagi hubungan gitu. Mama saya seperti membatasi relasi dengan orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi saya tidak kenal tante saya siapa, ini om saya siapa gitu. Saya kenalnya waktu saya pergi naik sekolah, ketemu sama anaknya tante saya, terus diajaklah mampir ke rumah gitu. Tante Hana namanya. Nah, tante inilah yang akhirnya tawarkan saya untuk tinggal di rumah mereka. Saya keluar dari rumah keluarga yang pertama yang memelihara saya itu, saya ikut ke rumah tante saya, orang Kristen. Saya masih berjilbab, saya masih taat menjalankan agama, saya masih ikut sholat, ikut puasa, melakukan di rumah orang Kristen gitu. Tante saya sama sekali tidak pernah melarang saya melakukan bukan ritual, peribadatan gitu. Saya sholat, saya puasa, mereka tidak larang saya lakukanlah itu karena itu memang ajaran agamamu gitu. Meskipun tante saya Kristen gitu. Satu hal yang buat saya ngambil keputusan untuk terima Yesus adalah suatu ketika berapa bulan saya tinggal di rumah tante saya itu, tante saya ini bukan orang mampu ya, keluarga mereka anaknya banyak gitu. Terus itu juga bukan orang mampu. Tante saya juga kerjanya hanya jualan di pasar, cari pakis. Kalau sayur pakis tahu, itu orang Kalimantan bilang sayur pakis, kalau orang Timur bilang sayur paku, rebung begitu. Di hutan terus dijual begitu. Tapi dengan kondisi seperti itu yang kalau kita lihat itu harusnya ada alasan kita untuk bersungut-sungut ya, tidak dipenuhi secara finansial, tetapi tante saya tetap bersuka cita. Jadi saya melihat, oh meskipun beda ya gaya hidup orang Kristen, meskipun mereka terbatas secara finansial, tapi mereka bisa tetap bersuka cita, gitu. Lalu yang kedua, tante saya itu memberikan ayat firman Tuhan kepada saya. Di kertas dia tulisnya, dia kasih dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-6 gitu. Mungkin ini ayat yang terlalu klasik ya, ayat yang udah di luar kepala bagi orang Kristen gitu ya. Terus mungkin bagi beberapa orang Kristen ini ayat yang udah biasa gitu. Tapi bagi kami, orang yang belum mengenal Tuhan, ini adalah ayat yang powerful gitu. Ini punya kuasa, ini yang mengubahkan banyak orang gitu. Saya percaya juga bahwa selain saya, banyak orang di luar sana juga, orang-orang yang sudah meninggalkan agama lama mereka dan menerima Kristus sebagai satu-satunya pemberi jalan keselamatan dan memberi hidup kekal gitu, karena ayat ini gitu. Nah, begitu pula saya mengambil keputusan karena ayat ini yang menguatkan saya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bayangkan Tuhan Yesus berkata di situ, akulah jalan gitu. Jadi yang tahu jalan menuju surga, jalan kembali kepada Bapa itu hanya Yesus. Di situ jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu. Saya waktu lihat ayat ini kayak terjawab gitu. Pertanyaan saya berapa tahun silam gitu. Waktu saya kelas 2 SMP pas papa saya meninggal. Bayangkan. Yang tahu jalan ke surga itu Yesus gitu. Caranya kalau kita mau kembali ke surga harus percaya Yesus gitu. Jadi ayat ini meskipun saya belum paham sepenuhnya waktu saya terima Yesus itu, tapi karena ayat inilah yang buat saya berani ambil keputusan. Saat itu usia saya jalan 16 tahun ya, 15 tahun, kelas 1 SMA, saya berjilbab. Saya di sekolah, karena ayat ini, saya datang ke sekolah, terus saya lepas jilbab saya di sekolah. Karena di sekolah kami itu SMA terbaik ya di Kalimantan Utara, SMA terbaik, SMA 1 Tanjung Selor. Terus itu
apa namanya, di SMA ini setiap jam 12 siang itu yang Islam harus pergi ke masjid sholat, terus yang Kristen ke ibadah kapel gitu. Nah ada ke saya biasanya itu ikut sholat gitu ya, sholat setiap jam 12. Tetapi karena keputusan saya sudah bulat begitu, saya berdoa di dalam WC, saya ditemani sama satu teman perempuan, saya berdoa, terus setelah itu saya keluar dari WC, saya sudah lepas jilbab saya, terus saya mau pergi ikut sholat begitu. Ternyata saya dilihat sama guru saya, guru agama. Bukan guru agama, dia orang Islam juga. Kemudian dia guru matematika kalau tidak salah, terus dilihat saya, dia marah sekali karena saya buka jilbab saya. Begitu. Fatimah, astagfirullah, kenapa kamu lepas jilbab kamu, auratmu dilihat oleh banyak orang begitu. Terus, oh saya mau ikut ibadah Bu, ikut ibadah di kapel, ikut ibadah sama orang-orang Kristen gitu. Kenapa kamu mau ikut ibadah sama orang Kristen, kata guru saya. Kamu sudah ini ya, sudah nggak waras ya gitu. Terus saya ditarik tangan saya, dibawa ke kantor gitu. Nah, pada waktu itu saya di sidang, teman saya itu juga takut. Jadi teman saya yang mendampingi saya untuk lepas jilbab itu tidak berani untuk temani saya di ruang guru. Jadi saya bilang nggak apa-apa, biar saya aja pergi gitu. Lalu saya diperhadapkan sama kepala sekolah, sama guru-guru. Jadi di sekolah saya waktu itu paling banyak memang guru agama Islam begitu. Nah, tidak ada guru agama Kristen yang mendampingi atau membela saya waktu itu. Jadi yang ada hanya guru agama Katolik, tapi saya tidak tahu di mana Bapak guru agama Katolik itu saat saya sedang di sidang begitu. Kalau guru agama Kristen, teman-teman Kristen mereka banyak waktu itu sedang ada acara gitu di hulu kampung namanya Pekan Pemuda. Jadi orang-orang Kristen biasanya pergi ikut ke sana. Jadi dapat izin dari sekolah selama 1 minggu begitu. Nah, pas saya sedang disidang di ruang kepala sekolah, itu saya gugup gemetar, saya sedang diperhadapkan dengan guru-guru ya, guru-guru saya, usia saya masih 15 tahun, saya lumayan takut, lumayan gugup, panik juga di sidang gitu, dengan kondisi saya sudah lepas jilbab saya di tangan saya, terus saya dibilang ibu guru yang membawa saya ke kantor berkata, Pak ini murid kita nih udah mau pindah agama, dia udah lepas jilbabnya mau masuk Kristen gitu. Terus kepala sekolah saya ketawa, terus kepala sekolah saya bilang, kenapa kamu mau percaya sama Tuhannya orang Kristen? Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Gitu. Terus tuh Tuhannya orang Kristen itu disalib, Tuhannya orang Kristen itu telanjang, Tuhannya orang Kristen itu manusia, itu bukan Tuhan, kayak gitu. Terus saya sambil menangis ya, karena saya gugup gitu, saya bingung mau ngomong apa, terus saya hanya bilang ke guru-guru yang saat itu sedang di depan mata saya di meja panjang, terus mereka sedang seolah-olah menyidang saya karena keputusan saya, terus saya sambil menangis, saya bilang, tapi Pak, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pak, ini yang Yesus katakan, kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau dapat hidup yang kekal, hidup yang abadi, hidup yang tidak binasa, kita harus mempercayai Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan pemberi hidup bagi kita. Saya bilang kayak gitu ke guru-guru itu. Tapi masalahnya kan saya belum bisa ngomong yang baik ya, kayak gitu. Jadi karena gugup sambil nangis, guru-guru itu cuma ketawain saya gitu. Terus tuh mereka bilang ke saya, kamu sekarang tinggal di mana? Gitu ditanya. Saya tinggal sama tante saya gitu. Oh, tante kamu agamanya apa? Kristen. Kenapa kamu mau tinggal sama orang Kristen? Kamu kan orang Islam gitu. Tahu nggak piringnya orang Kristen itu, gelasnya, sendoknya itu bekas makanan. Ada campur-campur babi, minyak babi, buat babi kecap apa segala gitu. Itu tuh haram untuk kita gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau itu enak kan, gitu. Bagus juga sih mereka nggak makan biar nggak punah cepat babinya gitu kan. Ya, terus itu karena perkataan mereka itu saya nggak bisa bantah ya, saya hanya menangis terus karena mereka tahu saya tinggal sama tante saya, mereka tahu juga orang tua saya itu tidak mampu, hanya janda, begitu. Terus saya sekolah itu karena dibiayai orang, tapi karena saya pindah gitu, jadi sudah tidak ada yang membiayai hidup saya gitu. Terus karena mereka tahu kelemahan saya finansial, kepala sekolah saya sodorkan uang 650.000 kepada saya. Langsung di depan saya, supaya saya meninggalkan keputusan saya.
gitu, supaya saya tetap di Islam. Terus saya harus pindah dari tempat tante saya supaya saya tidak terpengaruhi. Mereka berpikir bahwa keputusan saya masuk Kristen itu karena pengaruh tante om saya, padahal tidak sama sekali. Mereka sodorkan uang 650.000 itu, terus mereka bilang kalau kamu mau tetap di Islam nanti Bapak akan kasih kamu uang bulanan, nanti kamu sekolah bakal naik mobil, ini itu uang kos semua akan ditanggung gitu. Tapi saya percaya ya, meskipun usia masih saat itu 15 tahun, tetapi saya bilang keputusan saya memang tidak bisa diganggu gugat gitu. Uang 650.000 itu saya kembalikan, saya sodor, terus saya bilang ini keputusan saya Bapak, saya sudah bulat dengan keputusan ini. Terus saya tidak terima uang itu, terus saya kembali keluar dari ruangan itu. Terus berjalannya waktu, saya sudah lepas jilbab saya sudah ikut berapa kali persekutuan di kapel bersama, di kapel sekolah ya, sama teman-teman Kristen, tetapi ada perbedaan. Saya merasa saya dibeda-bedakan dari teman-teman saya karena banyak yang Islam di kelas gitu. Bahkan teman-teman saya menjauhi saya, teman-teman saya yang dulu akrab, teman-teman muslim saya menjauhi saya, tidak ada yang mau berteman sama saya. Gitu. Lalu di kelas kalau saya bertanya, saya angkat tangan gitu. Guru seperti tidak memperhatikan saya, tidak melihat saya. Kadang nama absen di kelas juga saya dilewatkan, nama saya tidak disebut. Jadi saya takut ya, saya gugup apa bisa jadi saya tidak naik kelas nanti kayak gitu gara-gara keputusan saya. Akhirnya saya jalan satu-satunya adalah saya harus pindah sekolah karena juga di sekolah itu mahal sekali biaya sekolah gitu. Maksudnya harus ada pengeluaran untuk ini itu, bayar buku apa segala begitu. Jadi lumayan mahal begitu, sehingga karena saya sudah tidak dibiayai oleh orang tua gitu, saya juga sudah keluar dari tempat orang yang awalnya mau mensponsori saya, tapi karena keputusan saya sudah tidak ada orang yang membiayai saya. Saya mau berharap sama tante saya pun hidupnya biasa-biasa sederhana begitu. Oke, ini tantangan, nggak apa-apa. Saya pindah sekolah dari SMA negeri, saya pindah ke swasta. Nah, sekolah swasta di tempat kami itu tuh murah ya, murah gitu. Murah itu yang banyak menopang, menolong kami ya, orang-orang kampung yang tidak berada seperti orang begitu. Kemudian saya sekolah di situ, namanya SMA Agape, ini sekolah Kristen ya. Jadi penuh dengan kasih karunia di situ. Saya sekolah, terus sampailah berita. Sampai berita di kampung, mama saya tahu saya masuk Kristen. Mama saya sangat marah. Kakak pertama saya sangat marah sama saya. Dia bilang, kamu kalau pulang ke rumah, pulang ke kampung, kamu nanti dapatnya parang gitu. Tahu parangnya, kalau orang Dayak bilang parang, mandau gitu, mandau. Kamu kalau pulang dapatnya mandau. Oh, saya takut, saya nggak berani pulang akhirnya selama sekolah. Itu hampir 3 tahun selama SMA saya tidak berani pulang. Begitu. Jadi karena orang tua saya marah sekali, mama saya marah, saya tahu alasannya kenapa. Karena papa saya itu di Sulawesi anak pertama dari 7 bersaudara. Papa saya merantau ke Kalimantan, ada nenek dan kakek saya di Sulawesi. Papa saya itu dapat harta warisan tanah itu, ada pembagian tanah gitu. Karena anak pertama, bapak saya dapat juga bagian tanah. Karena papa saya meninggal, harusnya itu jatuh ke tangan saya gitu. Sama adik saya anak bapak saya gitu. Kalau kakak pertama itu kakak dari bapak yang lain, ada bapak Jawa, terus bapak Jawa itu meninggal, mama saya nikah sama bapak yang Bugis, saya sama adik saya dapatnya. Harusnya itu bisa ke saya harta warisannya. Tetapi karena saya masuk Kristen, hebohlah keluarga di Sulawesi, om-om saya, tante-tante saya tahu, terus mereka lumayan marah sama saya, terus mereka bilang kalau karena kamu sudah Islam, kamu sudah nggak berhak dapat harta warisan ini. Nah, karena dari semua keluarga, hanya saya sendiri yang mengambil keputusan untuk terima Yesus, adik saya belum, mama saya belum, kakak saya belum. Jadi saya sudah tidak berhak begitu untuk dapat harta warisan itu. Itu yang mama saya sedih gitu. Harusnya bisa dapat itu. Terus saya harusnya bisa sekolah lanjut dengan menjual tanah misalnya harta warisan itu. Terus saya bisa sekolah lanjut misalnya nanti mau kuliah apa pakai dana itu. Tapi karena saya sudah ambil keputusan, saya sudah tidak bisa dapat harta warisan itu. 1 tahun setelah saya ngambil keputusan terima Yesus, 1 tahun berjalan saya menjadi orang Kristen, saya bawa adik saya yang laki-laki, saat itu dia masih kelas 3 SD ya, untuk masuk Kristen.
dia ikut saya. Oh, mama saya tambah marah lagi, marah sekali. Akhirnya saya pindahkan adik saya sekolah dari kampung, pindah ke tempat saya di kota, gitu. Ikut tante saya, dia ikut sekolah, dia juga masuk Kristen. Akhirnya ikut sekolah minggu, dibina imannya kami berdua sama-sama. Mama saya masih Islam, kakak saya masih Islam waktu itu. Jadi mama saya marah karena tidak bisa dapat harta warisan gitu. Akhirnya karena anak-anaknya udah masuk Kristen gitu. Lalu saya bilang ke mama saya, Mama, enggak apa-apa kita kehilangan harta warisan di dunia. Asalkan kita pegang harta warisan yang kekal, itu surga yang sudah Tuhan Yesus sediakan kalau kita percaya sama Dia. Lalu orang tua saya ya masih kesal gitu, marah sama saya. Tapi saya selalu berdoa, keluarga besar, tante saya selalu berdoa untuk mama saya, kakak saya yang masih Islam. Puji Tuhan ya, 2 tahun kemudian mama saya masuk Kristen. 2 tahun kemudian setelah saya masuk Kristen, 2 tahun kemudiannya mama saya terima Yesus, puji Tuhan. Kemudian kakak saya yang masih sampai sekarang masih Islam. Begitu. Nah itu yang masih jadi pergumulan saya. Lalu kelas 2015 saya lulus SMA. Saya terpanggil untuk sekolah hamba Tuhan. Karena saya ingin menjadi seorang pemberita firman Tuhan ya, supaya banyak orang diselamatkan. Saya sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya pun mau membagikan kasih Tuhan itu kepada banyak orang. Saya dulu tidak bisa jawab gitu. Kenapa memilih percaya Tuhan Yesus? Saya cuma bisa ya sambil nangis gitu karena gugup gitu ya. Ya karena Tuhan Yesus bilang gitu. Jawaban saya belum baik gitu. Akhirnya saya mau gitu menjadi seorang hamba Tuhan gitu, supaya kalau ada orang bertanya, saya bisa menginjili, saya bisa menjangkau banyak jiwa. 2015 saya lulus SMA, saya langsung ada kerinduan untuk lanjut sekolah teologi di Yogyakarta, di STTI Yogyakarta. Tetapi lagi-lagi, mama saya sudah Kristen, tetapi imannya masih bertumbuh. Dan juga mama saya janda, waktu itu, waktu saya SMA, kemudian saya mau lanjut sekolah, mama saya tidak mendukung juga karena tidak ada dana. Akhirnya saya bilang sama mama saya percaya Tuhan yang akan mempercukupkan semuanya. Saya harus kerja ya, dulu kerja SMA, setrika baju orang, di kerja toko gitu, dikumpul-kumpul untuk tiketnya dibeli, untuk beli tiket pesawat pergi ke Jogja. Puji Tuhan kesampaian. Terus itu saya sampai di Yogyakarta. Di Yogyakarta saya tidak kenal siapa-siapa. Saya niatnya hanya mau sekolah teologi. Puji Tuhan di sana saya ketemu sama seorang hamba Tuhan ya, gembala gitu, dan itu jadi orang tua angkat saya sekarang gitu. Bapak dan ibu gitu. Jadi saya bersyukur mereka yang memperhatikan hidup saya. Pelayanan mereka juga tidak besar kecil, tetapi saya di sana di Jogja itu hanya bergantung sama Tuhan. Saya dari 2015 saya sekolah teologi, S1, kemudian jatuh bangun juga dalam proses pembentukan di asrama gitu. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan begitu. Semua orang-orang yang terpanggil itu masih penuh dalam tahap seleksi, banyak yang keluar gitu, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih gitu firman Tuhan. Jadi ternyata banyak yang tersisih. Teman-teman saya itu dia orang Batak, orang Timur, orang Kalimantan, ada banyak yang tidak bertahan gitu sampai di wisuda gitu. Banyak yang gugur di tengah jalan. Saya hanya mengandalkan hanya mengandalkan Tuhan saja dalam studi saya waktu itu. Lalu saya juga hanya ya dengan hati yang tulus pergi sekolah. Ya semoga Tuhan yang mengarahkan hidup saya, dan puji Tuhan ya, meskipun waktu S1 itu saya sambil jualan juga pisang goreng, terus itu tidak ada yang membantu saya untuk membiayai sekolah awal-awalnya karena mama saya tidak mendukung begitu. Dan juga waktu awal mendaftar di S1 itu saya kasih masuk berkas, saya tidak bisa mengisi satu lembar pernyataan. Semua berkas saya sudah bisa kasih masuk ke bagian pendaftaran mahasiswa waktu itu. Tapi ada satu kertas yang saya tidak bisa isi waktu itu. Di situ surat pernyataan sponsor. Saya lihat di situ, saya baca yang bertanda tangan di bawah ini. Pokoknya surat itu intinya adalah orang yang akan mensponsori mahasiswa selama studi. Masalahnya saya datang ke Jogja, saya studi itu tidak ada yang dukung saya, gereja tidak ada yang bantu saya, orang tua saya tidak dukung saya, keluarga juga tidak mampu.
Akhirnya saya mau berharap sama siapa, tidak ada lembaga yang mendukung saya. Surat pernyataan itu saya bingung mau isi nama siapa. Akhirnya saya bawa kertas itu terus saya isi nama, Tuhan Yesus, alamat surga, nomor HP saya tidak isi, tanda tangan saya juga tidak tanda tangan karena itu harus pakai materai gitu. Saya tidak berani juga tiru-tiru tanda tangan Tuhan Yesus bagaimana gitu kan. Terus saya kasih masuk itu ke bagian pendaftaran. Dan setelah dibaca, saya dipanggil, terus saya ditegur gitu ya sama ibu bagian bidang pendaftaran. Dia bilang, kamu jangan bercanda, ini harus manusia nih yang bertanggung jawab sama studi kamu, supaya kalau ada tunggakan bayaran, kami bisa telepon orang yang bertanggung jawab sama studi kamu. Terus saya bilang, maaf Bu, memang tidak ada orang yang membiayai studi saya, gitu. Tidak ada lembaga yang berjanji untuk mensponsori saya, tidak ada gereja yang berjanji untuk membiayai sekolah saya. Saya datang ke sini hanya karena iman, begitu. Saya bilang kayak gitu. Tapi itu saya nangis sekali, nangis. Saya pergi, saya bawa surat itu karena disuruh isi ulang, harus manusia gitu. Terus saya bawa kertas itu, terus saya nangis di samping perpus ya, saya nangis di samping perpus, saya bingung saya mau minta tolong siapa yang isi gitu. Saya datang ke Jogja ini karena percaya Tuhan yang akan sertai saya, tapi karena memang harus diisi, akhirnya saya pulang gitu. Ketemu sama Bapak Gembala, saya cerita begitu, ini bagaimana ya Pak gitu, enggak apa-apa diisi aja nama saya gitu. Saya bersyukur Bapak Pendeta, orang tua angkat saya itu bantu saya meskipun mereka juga hidup sederhana begitu. Tapi intinya yang saya mau bilang adalah itu formalitas saja ya, tapi di hati saya tetap percaya bahwa yang akan bertanggung jawab sama studi saya, yang akan bertanggung jawab mengurus semua perkuliahan saya ini, Tuhan yang akan lunaskan semuanya. Begitu. Kemudian puji Tuhan ya, meskipun sempat berapa kali harus nyicil, ngutang, tapi mukjizat Tuhan itu saya rasakan selama saya studi S1. Setiap kali saya mau bayar pasti aja sudah lunas. Terus di akhir studi, sudah pas mau wisuda, itu biasanya kalau ada yang masih nunggak dipanggil ke bidang keuangan gitu. Saya sudah dilunas duluan gitu, daripada teman-teman saya yang mereka disponsori oleh lembaga, mereka yang disponsori oleh gereja, orang tua yang bertanggung jawab. Malah saya yang awalnya tidak ada yang mensponsori saya hanya tulis di situ Tuhan Yesus, malah saya yang duluan lunas dari mereka semua. Saya merasa itu mukjizat Tuhan ya. Begitu. Akhirnya saya diwisuda tahun 2019. Begitu saya diwisuda bulan 7 kalau tidak salah. Saya diwisuda 2019. Dan puji Tuhannya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, meskipun saya anak yatim piatu, saya tidak punya papa, waktu itu papa saya sudah meninggal, tapi saya punya Bapa di surga gitu, Bapa yang selalu mempercukupkan semua keperluan saya, bahkan saya punya papa angkat juga di Jogja gitu, orang tua rohani saya yang membimbing saya dalam kerohanian saya begitu. Dan puji Tuhan setelah 2019 saya wisuda bulan 7, saya lanjut sebulan setelahnya saya langsung ada dapat tawaran untuk lanjut studi S2, ada orang yang mensponsori saya. Jadi Tuhan luar biasa begitu. Saya tidak pernah berpikir saya bisa selesaikan gitu, bahkan sampai lanjut S2. Jadi saya ambil lagi sekolah magister teologi, langsung cuman jeda sebulan saya langsung lanjut 2019 dan puji Tuhan gitu. Meskipun lewat banyak pencobaan-pencobaan gitu S2 saya, ada orang yang berjanji untuk mensponsori, tapi karena corona 2020 ya, masuk ke Indonesia sekitar bulan 3 baru berdampak di Indonesia, di Jogja, secara khusus di Jawa ya, itu banyak tempat-tempat lockdown, dan juga sponsor banyak yang terhenti di kampus kami, termasuk dengan saya juga. Akhirnya saya harus kerja 2020 waktu S2 saya harus kerja jadi ini di pabrik besi jadi admin gitu. Saya jualan-jualan besi online, ada yang datang saya juga jualan besi langsung gitu ke orang-orang gitu, ke toko-toko besi juga beberapa kali saya sempat juga begitu. Jadi saya jualan besi, saya tidak gengsi untuk melakukan itu asal itu halal gitu, karena firman Tuhan juga berkata dalam Amsal, berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar, asal hidup kita benar, kita jujur, menghormati Tuhan, ada aja berkatnya gitu. Jadi asal itu halal juga, itu berkenan sama Tuhan, pasti Tuhan berkati. Saya kerja terus sampai saya 2021 ya, 2020 akhir, terus 2021 saya harus fokus ke tesis gitu. Ya, tapi puji Tuhan intinya 2021 bulan 9 saya di wisuda S2 saya. Puji Tuhan saya selesai, itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah berpikir saya bisa
itu bonus ya, bonus yang Tuhan kasih, ini mukjizat bagi saya. Saya harusnya hanya lulus SMP, terus saya disuruh nikah, tetapi karena saya mau berjuang dan juga Tuhan membuka jalan begitu. Ini mukjizat yang Tuhan berikan bagi saya bisa selesaikan S2 pada saat usia saya 24 tahun gitu. Jadi baru berapa bulan yang lalu, tahun lalu ya saya selesaikan. Lalu saya terpanggil untuk melayani di ujung timur dari Indonesia gitu. 2021 saya pulang ke Kalimantan bulan 10 kalau nggak salah. Terus saya ketemu sama orang tua, saya 6 tahun selama studi, dari S1 sampai S2 saya tidak pernah pulang. Terus saya ketemu sama mama saya, terus saya bisa buktikan kalau Bapa di surga, Tuhan Yesus itu lebih berkuasa itu dari manusia. Gitu. Puji Tuhan, terus saya ada panggilan minta izin, minta restu gitu. Sebenarnya saya ada tawaran juga untuk melakukan pelayanan misi waktu saya baru menyelesaikan S2 saya. Begitu tawaran misi untuk melakukan misi di Hong Kong waktu itu. Tapi karena itu terlalu jauh dan juga orang tua saya belum pernah ketemu sama saya selama saya studi 6 tahun begitu. Jadi peraturan di misi yang ditawarkan kepada saya itu di Hong Kong itu harus langsung pergi gitu. Jadi itu pun saya tidak ikut wisuda gitu. Jadi tawaran mereka itu butuh respon cepat, terus kalau saya bilang oke, langsung berangkat begitu. Karena mendesak gitu. Tapi karena saya sudah konsultasi ke orang tua, saya juga tidak tega kalau langsung pergi lagi, takutnya di sana lama tidak pulang. Saya belum pernah ketemu sama mama saya selama sekitar 6 tahunan gitu. Akhirnya saya tidak jadi berangkat ke Hong Kong. Terus ada juga tawaran setelah saya lulus S2 untuk lanjut S3 lagi. Begitu ada orang yang mensponsori gitu. Tetapi karena saya merasa sudah terlalu lama juga ya saya maksudnya studi gitu 6 tahun gitu. Sebenarnya baik sih tawaran itu, tapi saya mau langsung praktek di lapangan gitu. Jadi saya terpanggil untuk melayani di ujung timur dari Indonesia. Saya berfokus di pelayanan anak begitu saat ini. Saya minta izin ke orang tua, mama saya awalnya tidak izin, nangis-nangis mohon sama saya supaya saya tidak pergi ke Papua gitu, karena tahu sendiri ya bagaimana kondisi di ujung timur dari Indonesia dengan segala keberadaannya gitu, saya tidak perlu menjelaskan begitu, tapi kita semua pasti sudah tahu, dan juga apalagi mama saya tahu saya perempuan satu-satunya, belum menikah, dan juga khawatir pasti orang tua. Karena saya ada panggilan, saya percaya Tuhan akan melindungi saya. Sampailah saya di Papua pada tanggal 1 Februari 2022. Jadi saya baru sekitar mau 5 bulan ya di Papua begitu sampai hari ini. Jadi luar biasa juga pas saya sampai di sini. Saya ingat pertama kali baru sampai 2 hari di Papua. Saya sama teman saya ya, perempuan juga, kami berdua sama-sama lulusan S2 untuk melayani di Papua ini. Kami dijegat sama orang mabuk karena kami dua nih malam-malam jam 7 kalau tidak salah, jam 7 malam mau pergi beli sandal jepit karena kami tidak ada sandal jepit di rumah. Terus kami dua dijegat sama ini orang mabuk begitu, dimintain uang 2.000. Saya tidak ada uang 2.000 masalahnya. Sama teman saya, kami dua mau pergi beli sandal jepit. Ada uang di tangan kami berdua, tetapi itu uangnya 50.000. Uang di tangan saya 50.000. Kalau saya kasih uang ini 50.000 ini sama orang mabuk ini, pasti orang itu tidak akan kasih kembali ke saya. Saya tidak ada uang gitu. Tetapi ya saya bilang tidak ada uang, akhirnya orang itu bentak saya gitu sama teman saya gitu. Terus puji Tuhan ada orang yang tegur begitu. Itu pengalaman-pengalaman yang ya baru saya temukan di tanah ini begitu. Ternyata itu hal yang biasa di sini, tapi untuk kita yang dari luar mungkin kita agak lumayan kaget begitu. Dan juga saya ya banyak itu. Saya juga sempat berapa waktu lalu sudah diminta untuk saksian di YouTube ini, tetapi karena saya sakit ya, saya jatuh sakit, baru seminggu di Papua saya demam gitu, sakit, asam lambung saya naik begitu. Terus berapa bulan lalu saya juga kena ini malaria ya, saya diopname di rumah sakit. Ya intinya banyaklah yang Tuhan izinkan terjadi, tapi tidak menghambat langkah saya untuk melayani Tuhan di tanah ini. Saya tidak tahu saya sampai kapan di sini, tetapi selama saya di sini saya mau memang supaya hidup saya bisa berguna di tanah ini gitu.
terpanggil untuk melayani di bagian anak gitu, karena anak adalah masa depan gereja yang harus betul-betul diperhatikan gitu. Jadi dalam masa-masa kecil mereka memang sih keluarga itu berperan penting, tetapi masalahnya kalau ada keluarga-keluarga yang tidak betul-betul memperhatikan hidup dan cara mendidik anak kan berdampak juga gitu. Memang kami tidak berperan besar begitu, tetapi setidaknya kami punya hal lah yang kami bisa taruh di anak-anak yang ada di sini gitu. Kami juga buka les ya, saya ada teman saya buka les gratis di rumah. Di rumah ini ada orang-orang Papua yang seharusnya secara usia mereka sudah kelas 4, kelas 5 SD, tetapi mereka belum bisa membaca. Bahkan ada juga beberapa orang tua yang sudah tua tapi belum bisa membaca, belum kenal huruf. Mungkin ya kita ya itulah tanggung jawab kita sesama tubuh Kristus yang harus menolong dan memperlengkapi mereka. Begitu. Kemudian saya di sini dan teman-teman juga fokus membuka PAUD gitu. Jadi tolong doakan. Gaji kami tidak besar di sini ya. Banyak orang berpikir dan menghubungi saya, katakan, sayang sekali kamu sudah studi S2 terus pergi ke sana hanya untuk ngajar PAUD, buka PAUD gitu. Harusnya kamu bisa ngajar di kampus gitu. Memang betul ada tawaran untuk mengajar di kampus untuk saya. Tetapi permasalahannya nggak tahu, saya lebih terpanggil untuk ke bagian anak gitu. Saya merasa anak yang harus dididik dan ditanami. Kita berlomba-lomba ini kan, gereja berpacu dengan waktu ya, sebelum kita kalah sama dengan dunia. Kalau gereja, orang percaya tidak bentuk anak-anak gitu, tidak mendidik mereka, tidak memuridkan mereka. Kalau gereja tidak memuridkan anak-anak, sekolah minggu, pemuda, nanti dunia yang akan membentuk mereka, dunia yang akan memuridkan mereka gitu. Jadi kita berlomba-lomba gitu siapa yang cepat. Dan ya harusnya gereja tidak tinggal diam ya, karena gereja bukan terpanggil untuk membangun gedung yang besar, yang tinggi menjulang, tetapi gereja terpanggil untuk memperhatikan jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi tolong doakan, karena di sini kami sedang membuka PAUD. Saya juga bersyukur karena ada banyak orang juga yang mendukung ya PAUD. Kemarin waktu kesaksian saya pertama itu ada banyak orang yang mendukung pelayanan saya di tempat ini. Saya berterima kasih, dan itu saya sudah kelola juga untuk membeli beberapa meja, kursi, terus PAUD, terus itu alat-alat, buku-buku, rak meja, begitu pokoknya. Itu saya sudah kelola untuk itu. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Jadi tolong doakan untuk pelayanan saya di sini. Saya memang berfokus kepada pelayanan anak dan remaja di tanah Papua. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Shalom. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat yang maha kuasa Tuhan Yesus Kristus, bersama ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dermawan dan dermawati sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, atas dukungan dan partisipasi kepada pembangunan gedung gereja kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap sumbangan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah dikirimkan di nomor rekening kami yang tertera di layar ini, sebagian ini adalah laporan pertanggungjawaban kami kepada saudara-saudari, Bapak, Ibu, para donatur sekalian yang telah mengirimkan dana kepada kami. Doakan kelanjutan pembangunan gedung gereja ini. Untuk di tahap awal, kami telah melakukan pembersihan serta penimbunan di lahan yang akan kemudian didirikan gedung gereja ini. Bapak, Ibu, terima kasih untuk setiap dukungan, doa, dan dana dari saudara-saudari sekalian. Apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari, para dermawan dan dermawati ingin membantu pembangunan gedung gereja kami, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para dermawan dan dermawati dapat mengirimkan bantuannya di nomor rekening yang tertera di layar ini.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kami akan sangat bersyukur untuk setiap bantuan yang diberikan kepada kami. Perlu saudara ketahui bahwa pembangunan gedung gereja ini adalah untuk menggantikan gedung gereja lama yang terkena abrasi. Beberapa tahun lalu, gereja kami terkena bencana banjir, menyebabkan sebagian besar gedungnya runtuh dan terbawa arus sungai. Melihat itu, pemerintah kelurahan setempat kemudian berinisiatif untuk memberikan sebidang tanah yang dimiliki oleh pemerintah kelurahan, dihibahkan kepada gereja, dan kemudian untuk membangun gedung gereja baru, menggantikan gedung gereja lama yang akibat abrasi itu menyebabkan seluruh atau sebagian besar dinding-dindingnya retak dan tulang-tulang atau tiang-tiangnya kemudian juga retak, diikuti dengan retaknya lantai-lantai sehingga telah bergelombang. Karena itu, saudara-saudara, sangatlah penting bagi kami untuk segera memiliki tempat ibadah yang baru. Namun, untuk kemudian tanah ini yang Bapak Ibu lihat di layar akan dibangun membutuhkan beberapa bulan untuk pengerasan. Sebenarnya tanah ini bisa saja menggunakan alat, tetapi kami lebih memilih untuk menggunakan alam dengan adanya hujan dan dengan dibiarkan beberapa minggu, tanah ini akan secara sendirinya mengeras. Dan setelah itu kami akan mulai meletakkan batu pertama. Di samping itu juga kami menunggu dana yang masuk. Doakanlah pembangunan gereja ini agar supaya gereja ini akan segera terbangun dan dapat dipergunakan untuk pelayanan jemaat, ibadah-ibadah jemaat. Sambil menunggu pembangunan gereja ini untuk siap dipakai, kami masih menggunakan gedung gereja lama. Dan kami percaya Tuhan yang memulai suatu pekerjaan yang baik, kami yakin pasti akan mengerjakannya untuk kami. Untuk itu, atas nama gembala, pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, kepada para dermawan dan dermawati, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengirimkan dana kepada kami untuk dipakai dalam pembangunan tersebut. Jadi Bapak Ibu, semua dana itu sudah kami pakai untuk pelayanan persiapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa kami menyertai saudara-saudari sekalian di mana saja berada. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan puji Tuhan, haleluya. Saudara sudah menyaksikan tayangan tadi dan kami percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Saudaraku, apa yang bagimu masalah yang engkau hadapi hari ini? Apa persoalan yang sementara engkau hadapi hari ini? Mungkinkah engkau sedang berkata Tuhan tidak mungkin, Tuhan tidak mampu, tidak ada seorang pun yang sanggup menyelesaikannya. Tapi saya mau berkata kepadamu pada hari ini, sebagaimana yang Tuhan telah lakukan kepada pesaksi tadi, hal yang sama akan Tuhan lakukan kepadamu. Mari percaya kepada Dia dan serahkanlah segala perkara kepadanya. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan.